Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur pelayanan UPT Puskesmas Sindang Ratu. Puskesmas Sindang Ratu merupakan salah satu pusat kesehatan masyarakat di Kecamatan Pakenjeng sejak tahun 1974 yang berlokasi di Jalan Raya Bungbulang, kilometer 65, Pakenjeng, Garut. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Mira Yulianti, peserta Latsar CPNS 2021, PPSDM Regional Bandung. Saya angkatan 7, kelompok 3. Selanjutnya, kita akan masuk ke standar pelayanan pendaftaran. Yang pertama, pasien ataupun keluarga pasien datang untuk mendaftar. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengambil nomor antrian. Pasien atau keluarga pasien akan dipanggil berdasarkan nomor urut antrian. Setelah dipanggil, petugas akan menanyakan apakah pasien maupun keluarga pasien telah mempunyai kartu kunjungan atau tidak, pernah berobat ke Puskesmas Sindang Ratu sebelumnya atau tidak. Ketika pasien maupun keluarga telah mempunyai kartu kunjungan dan pernah berobat di puskesmas, akan ada atau terdapat rekam medik pasien tersebut. Dan ketika tidak mempunyai atau belum pernah berobat sebelumnya ke puskesmas, akan diminta persyaratan, yaitu kartu keluarga, dan akan ditanyakan apakah mempunyai kartu BPJS atau tidak. Ketika pasien mempunyai kartu BPJS, akan dimintai pula kartu BPJS dan kartu keluarga. Dan ketika pasien tidak mempunyai kartu BPJS, hanya dimintai kartu keluarganya saja. Setelah itu, petugas akan mencatat identitas dan nomor BPJS ketika pasien mempunyai kartu BPJS. Dan ketika pasien umum akan dicatat identitas dan dibuatkan rekam mediknya. Dan pasien yang belum pernah berobat di puskesmas akan memperoleh atau mempunyai kartu kunjungan yang dapat dibawa ketika pasien tersebut berobat kembali ke puskesmas. Setelah rekam medik selesai dan pasien ditanya tujuan atau unit mana yang akan dituju, petugas akan mengirimkan rekam medik tersebut ke pelayanan atau unit yang dituju oleh pasien. Ya, selanjutnya pelayanan rawat jalan atau BP umum. Pasien akan dipanggil secara berurutan berdasarkan nomor antrian dan akan dilakukan pemeriksaan dan anamnesa oleh perawat. Pasien akan diukur tekanan darah, tinggi badan, berat badan, suhu, respirasi, dan nadi. Setelah itu, pasien akan dipanggil kembali dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Ketika pasien hanya memerlukan pengobatan biasa, dokter setelah memeriksa akan memberikan resep obat yang akan pasien ambil di layanan farmasi. Atau ketika pasien memerlukan tindakan medis, dokter akan merujuk pasien ke unit gawat darurat. Atau ketika pasien tidak bisa ditangani di puskesmas dan memerlukan pelayanan yang lebih tingkat tinggi, dokter akan membuat surat rujukan agar pasien dapat diberikan pelayanan di rumah sakit. Selanjutnya, Puskesmas Sindang Ratu juga mempunyai pelayanan rawat jalan yaitu BP Gigi. Dan juga akan ada rawat jalan yaitu KIA atau KB. Untuk alur pelayanan dari BP Gigi dan KIA sama halnya dengan BP umum yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, pasien dalam keadaan gawat darurat akan langsung ditujukan ke pelayanan unit gawat darurat atau UGD. Di UGD, pasien akan ditriase, lalu dilakukan anamnesa, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik, dan penunjang. Lalu, kondisi pasien akan lebih lanjut diperiksa oleh dokter maupun dikonsultasikan kepada dokter untuk dilakukan tindakan medis apa, ataupun diberikan terapi apa. Selanjutnya, pasien akan ditentukan oleh dokter apakah pasien akan diobservasi, dirawat inap, ataupun keadaan yang memburuk atau keadaan yang berat, pasien akan dirujuk ke rumah sakit. Selanjutnya, dirawat inap, pasien datang dari UGD. Lalu, petugas atau perawat menerima pasien dengan rekam medik.
Lalu dilakukan pelayanan perawatan seperti pemeriksaan oleh dokter, pemeriksaan oleh perawat, dan dilakukan pemeriksaan penunjang. Lalu perawat dan dokter mendokumentasikan hasil pemeriksaannya di rekam medik. Lalu pasien dalam proses perawatan ataupun ketika pasien di UGD diperlukan dirujuk ke rumah sakit, pasien akan dikonsultasikan atau masih diobservasi dilakukan perawatan di rawat inap sambil menunggu balasan dari rumah sakit untuk dilakukannya rujukan. Untuk saat ini, semua pasien yang akan dirujuk ke rumah sakit harus melalui konsultasi PSC. Jadi, untuk pasien harus berkonsultasi terlebih dahulu, tidak dapat langsung dibawa atau dirujuk oleh puskesmas. Selanjutnya, pelayanan Ponet. Pasien datang ke Ponet akan langsung dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda-tanda vital, dan penunjang. Hasil pemeriksaan apakah pasien dapat ditangani atau dirawat di puskesmas, ataukah pasien membutuhkan tindakan atau pelayanan yang lebih tinggi dari puskesmas yang akan dirujuk ke fasilitas tingkat 2, yaitu ke rumah sakit. Dan Puskesmas Sinar Ratu mempunyai pelayanan laboratorium dan juga pelayanan farmasi. Puskesmas Sinar Ratu menerima pasien BPJS maupun pasien umum. Untuk pasien umum, tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1172 Tahun 2015. Dan Puskesmas Sinar Ratu menerima pasien rawat inap maupun rawat jalan. Sekian penjelasan dari saya mengenai alur pelayanan UPT Puskesmas Sinang Ratu. UPT Puskesmas Sinang Ratu Kecamatan Pakenjeng, masyarakat sehat tujuan kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.